Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang selalu tersenyum padamu, memberi selamat, bahkan memujimu, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa tidak tulus? Mungkin bukan hanya kamu. Saya juga pernah. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengenali realitas, bukan hanya yang tampak di permukaan, tetapi yang bersembunyi di balik kata-kata manis dan tepukan di bahu. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, perhatikan bukan hanya apa yang dikatakan seseorang, tetapi apa yang sebenarnya mereka lakukan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Hari ini, kita akan membedah 10 tanda halus orang yang iri padamu, tetapi memilih untuk menyamarkannya dengan kepura-puraan. Bukan agar kita mencurigai semua orang, tapi supaya kita lebih tenang, lebih sadar, dan tidak lagi buta terhadap energi yang menguras jiwa. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, tindakan mereka tidak selaras dengan ucapannya. Mereka bilang, saya selalu mendukungmu, tapi ketika kamu butuh bantuan, mereka selalu ada alasan. Kata-kata mudah. Konsistensi itu mahal. Jangan tertipu oleh kata-kata. Lihat siapa yang hidup sesuai dengan prinsipnya. Tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah mereka hadir hanya saat kamu bersinar atau juga saat kamu terseok? Kedua, mereka tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan saat kamu berhasil. Kamu cerita bahwa proyekmu sukses. Mereka tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Pujian mereka terdengar seperti formalitas. Kaku, hambar. Carl Jung berkata, apa yang tidak kita sadari dalam diri sendiri akan muncul dalam hidup kita sebagai takdir. Kadang kecemburuan mereka terhadapmu hanyalah cerminan dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Ketiga, mereka hanya baik kepada orang yang bisa memberi mereka sesuatu. Perhatikan cara mereka memperlakukan pelayan, satpam, atau kolega yang tidak berpengaruh. Zeno dari Citium mengajarkan bahwa martabat sejati terlihat dari cara kita memperlakukan yang lemah, bukan yang kuat. Seseorang yang hanya bersikap manis kepada orang berkuasa dan merendahkan sisanya adalah cerminan dari jiwa yang belum selesai. Keempat, pujian yang berlebihan dan tidak kontekstual. Kadang yang membuat kita lengah bukan kebencian, tapi sanjungan. Tapi sanjungan itu tidak spesifik, tidak terasa nyata. Dan anehnya, datang saat mereka tidak tahu betul apa yang kamu kerjakan. Seseorang memuji bukan karena dia benar-benar mengagumi, tapi karena dia ingin menjadi bagian dari apa yang tidak bisa dia miliki. Kelima, mereka tidak mampu menerima kritikmu dengan tenang. Kamu memberi masukan, konstruktif, tapi tiba-tiba mereka defensif, menyerang balik, atau menyindir kamu di depan orang lain. Orang yang tenang di dalam tidak merasa terancam oleh opini luar. Jika kamu bisa membuktikan aku salah, aku akan dengan senang hati mengubah pikiranku, karena aku mencari kebenaran. Keenam, mereka sering membandingkan kamu dengan orang lain. Kerja kamu keren sih, tapi nggak sekeren si A waktu itu. Perbandingan semacam ini tidak netral. Ini adalah senjata psikologis yang dilapisi gula. Filsafat Stoik menekankan, perbandingan tidak hanya membunuh rasa syukur, tapi juga sering digunakan oleh orang yang tidak nyaman dengan pertumbuhan orang lain. Ketujuh, reaksi mereka. Saat kamu gagal terlalu dingin atau justru senang diam-diam. Kegagalan seharusnya mendekatkan orang, tapi mereka justru menarik diri. Bahkan kadang memberi komentar seperti, ya, aku sih udah nebak kamu bakal kesulitan. Kamu akan mengenal siapa yang benar-benar peduli padamu, bukan saat kamu berhasil, tapi saat kamu terjatuh. Kedelapan, mereka membesar-besarkan prestasi mereka sendiri. Dalam percakapan, kamu lebih banyak mendengar cerita keberhasilan mereka daripada kebahagiaan mereka atas keberhasilanmu. Kadang kamu merasa bukan sedang berdialog, tapi mendengarkan monolog ego yang lapar pengakuan. Seseorang yang damai dalam dirinya tidak perlu terus-menerus menegaskan nilainya di hadapanmu. Kesembilan, mereka menyebarkan informasi buruk secara halus. Pernah punya teman yang berkata, aku sih nggak mau gosip ya, tapi aku dengar kamu katanya. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi sebenarnya itu adalah racun yang dibungkus pita.
Bicara buruk tentang orang lain bukan hanya merusak mereka, tapi mencemari dirimu sendiri. Intuisi kamu merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang tidak sinkron. Dalam dunia stoik, intuisi adalah hasil dari pengalaman dan perhatian mendalam. Jika sesuatu terasa tidak beres, jangan abaikan. Dengarkan, renungkan, evaluasi. Saya dan kamu sama-sama tahu, tidak semua orang yang mendukung kita benar-benar ingin kita menang. Tapi stoikisme bukan tentang mencurigai semua orang. Ini soal mengamati dengan jernih, memilih untuk tetap tenang, dan menjaga jarak tanpa kebencian. Jangan biarkan perilaku orang lain merampas kedamaian batinmu. Jadi hari ini, mari kita latih diri untuk melihat dengan mata hati. Kita tidak butuh lebih banyak teman, kita butuh lebih banyak kejelasan. Dan jika kamu pernah merasakan salah satu dari 10 tanda ini, ambil jeda, renungkan, lalu putuskan, apakah kamu akan tetap membiarkan energi mereka ada dalam hidupmu? Jika kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, klik suka dan bagikan ke seseorang yang mungkin sedang dikelilingi senyum palsu yang melelahkan. Dan seperti biasa, saya tunggu kamu di kolom komentar, ceritakan pengalamanmu. Kita refleksi bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jaga kedamaian batinmu, karena itu adalah harta yang tidak bisa dicuri.